Semuanya, perkenalkan nama gue Eka. Kali ini gue berkesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng temen gue, teman SMA gue, namanya Laras. Dan dia sekarang lagi studi di Jepang. Nah, kayaknya bakal seru nih. So, pantengin terus ya. Thank you. Halo Laras. Halo, Halo. kabar lu? Sehat-sehat alhamdulillah. Lu gimana? Halo, jelas tuh suara gua? Jelas suara gue jelas gak? Jelas. Tapi agak nge-lag gitu sih. Laras, kita ketemu terakhir kapan ya? Udah Sedih. lama banget ya. Semenjak lu ke Jepang kali ya. Gak Ini apa-apa, santai direkam aja. ya? Langsung, Iya, direkam. langsung direkam. Aduh, malu. Untuk, Santai aja kali. iya, jadi, ya Allah, gue deg-degan. Kenapa, woi? Parah. Deg-degan parah. Nggak, jadi Laras ini teman Jadi, SMA gua. Kita satu angkatan ya, Ras. Nah, cuman Laras ini iya. habis S1 dia langsung lanjut S2 di Jepang kayak gitu. Terus sampai sekarang deh nggak pulang-pulang. S2, S3. Iya, nggak balik-balik. Jadinya S3, sampai S profesor lagi. selanjutnya. S selanjutnya kayak gitu. Amin, ya Terus Allah. gua selalu Siapa? gue selalu mes sama orang-orang yang bisa keluar negeri gitu. Gue juga pingin. Ayo dong, lu juga. Iya. Jadi gue tuh sebenarnya nggak langsung dari S1 sih. Jadi gue kerja dulu 3 tahun gitu. Iya. Awalnya gue di Semakbo kan waktu itu tuh pas kelas 4 tuh gue kan udah pengen cita-cita sekolah ke luar negeri ya. Dari kecil banget tuh dari SMP tuh gue udah pengen sekolah ke luar negeri. Nah, pas di Semakbo gue inget banget tuh. Iya, nge-apply ke kedutaan Jepang. Jadi kan beasiswanya kan banyak ya. Dari kedutaan Jepang tuh namanya Monbuka Gakusho. Kalau disingkat Monbusho. Itu tuh ada yang dari D2. Oke. D2, D3, terus S1, S2, S3. Nah, gue tuh sama si Ilai, sama si Andika, dan satu lagi orang itu, apply pas kelas 4. Nah, nilai gue kan nggak pinter-pinter amat ya. Waktu Semakbo tuh nilai gue pas-pasan serius, gue kagak ranking, kagak apa, beneran. Oh, beda-beda nilai Andika ya? Iya, beda banget ya. Mereka mah kumpulan-kumpulan orang-orang yang kamus berjalan gitu lah. Cuman bisa masuk ke level D2 waktu itu. Nah, kita kan Semakbo udah D1 ya. Terus gue mikir, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting iya. Yang penting sekolah di Jepang lah gitu kan. Gue nggak apa-apa lah D2 gitu ya. Terus si Andika sama si nilai itu kalau masuk D3 apa S1 gitu. Pokoknya nilai mereka tuh lebih tinggi gitu lah. Ya kan, pastilah mereka gitu kan. Terus tes gitu kan, itu kan ada tesnya. Ada tes tulis. Waktu itu matematika sama bahasa Inggris. Terus? Susah banget. Terus gue nggak lulus. Ya, tapi kan lu dapat rezeki di next setelahnya kan. Terus akhirnya apa? Lu memutuskan buat Iya, itu gue nggak nyangka banget. Iya, gue S1 dulu aja deh. Gue bilang SPMB, ya udah masuk UPI. Pilihan kedua gue, ya udahlah, alhamdulillah. Pilihan pertamanya apa? aja, tapi terus apa? Pilihan pertamanya apa waktu itu, Ras? Pilihan pertamanya, aduh malu anjir. Iya. Pilihan pertamanya kedokteran, jauh banget. Mantap. Ya Allah, kedokteran di mana? Ya Eka, gue nggak mungkin lulus lah kedokteran Unpad. Oh. Ya. Terus akhirnya ya udah lu S1 lu. Terus kerja dulu nggak apa langsung? Iya. Oh, kerja di mana?
Iya, gue kerja dulu, gue 3 tahun, gue sempat nganggur, habis gitu kerja, akhirnya gue keterima MT kan, manajemen trainee di Multisrada, itu di Cikarang, pabrik ban. Oke. Sekarang punya Michelin. Ya. Michelin ya, merek bank itu. Merek ban ya. Mm-mm. Iya, Iya, punya apanya bagian Michelin. ininya quality control. Iya, gue awalnya bagian sales 1 tahun. Abis gitu gue minta pindah di quality control. Terus gue sempat mau pindah ke R&D waktu itu Oke. pas sebelum resign. Tapi emang itu Nah, kimia selama banget ya 3 Ras? tahun itu kan enggak sih, iya sih, cuma kayak nggak nyambung aja sebenarnya, lebih ke polimer banget. Dan gue kan waktu itu manajemen trainee ya. Waktu itu lulus itu gue langsung jadi supervisor, terus nggak lama jadi asisten manajer. Ya, Jadinya lebih ke manajemen banyaknya. Kalau MT itu emang kayak jalur cepatnya lah ya. Langsung Iya. Lalu bukannya jalur MT? Job. Ya sama. Jadi makanya ntar pas diangkat langsung Sama kan? middle job level gitu kan. Iya. Amin ya Allah. Amin. Terus? Iya, gitu. Gue baru tahu loh, gue kira lu langsung gitu, S2. Ternyata sempat kerja dulu ya. Iya, sempat kerja dulu kan, kebutuhan ekonomi maklum. Terus kan gue udah nggak semangat lagi dari S1 itu, gue pengen ke S2 langsung kan. Tapi secara nilai gue tuh biasa-biasa aja ke IPK gue. Terus waktu itu gue kayak minta rekomendasi, mungkin kalau UPI tuh nggak sebanyak ITB ya? Ya kan? Kayak link sama luar negerinya. Emang ya tidak diragukan lagi lah, itunya link ke luar negerinya. Iya, benar-benar. Link ke luar negerinya itu emang banyak banget. UPI tuh nggak sebanyak itu. Jadi agak susah waktu itu. Terus si dosen pembimbing gue juga baru mau S3 keluar kan. Jadinya gue ya udah deh gitu kan. Gue sempet menyerah gitu dah. Nah, habis kerja gue jadi kayak nggak mau sih, jadi hilang keinginan gitu, tau nggak sih? Kalau udah kerja kan. Iya sih. Ya, terus gue sempat diingetin sama bokap gue. Bokap gue kan emang salah satu motivator gue lah buat sekolah ke luar negeri. Dia bilang, ayo cobain lagi deh gimana. Terus gue bilang, ya udah deh, apa salahnya kan, gue cobain lagi. Tapi waktu itu gue nggak berharap banget sih, biasa aja. Terus cobain awalnya ke kedutaan Cina, ya kan. Jadi gue ngumpulin dokumen-dokumen yang diperluin gitu. Nah, waktu itu kan gue udah lagi di Cikarang kan. Jadi gue cuti, terus ambil TOEFL, ITP, terus minta tolong adik tingkat. Waktu itu si Aulia, dia juga anak Smakbo. Buat legalisir, kayak gitu-gitu. Gue banyak banget minta tolong sama orang deh. Nah, gue kumpulin dokumen, terus gue, sebenarnya kan dokumennya hampir sama ya, tiap kedutaan ya, tuh hampir sama lah gitu. Kenapa Cina? Jadi udah gue kumpulin dokumen. Iya, nggak tahu. Gue kayak apa aja deh, yang penting gue suka luar negeri. Oh gitu. Ketahuan deh gue. Untung aja lu nggak di Cina, lu lagi corona, lu kejebak lu. Iya, ya ampun, gue udah kayak apa aja deh gitu. Ya ampun, gue kayak jadi sebenarnya nggak ada pengen. Emang sih kepengen sih ada. Jadi sebenarnya lu ke kedubes Cina dulu ya. Gitu ada. Kedubes Cina dulu sebelum akhirnya ke Jepang gitu. Nah di Cina ini lu gimana? Iya. Jadi tiap tahun itu kan kedutaan memang tiap kedutaan tuh buka buka pendaftaran ya kan. Nah itu biasanya deket-deketan tuh, kayak misalnya kedutaan Cina duluan, kedutaan Korea habis gitu kedutaan Jepang, habis itu Australia, itu ada timeline-nya gitu. Oke. Gitu. Jadi waktu itu gue kayak ngumpulin, jadi kayak lo udah habis ngumpulin dokumen, ya udah ngikutin aja jadwal si yang kedutaan itu. Iya, gue submit aja. Submit aja sih. Berarti lu juga nggak nargetin misalkan kayak cita-cita gue mau di Universitas X, Y, Z gitu. Tapi ya udah yang penting universitas apa aja gue masuk atau gimana? Sama juga universitas yang penting universitas. Banget sih, parah banget. Nggak apa-apa kali. Which is ya universitas itu berarti menerima international student ya lah. Berarti kan udah tarafnya juga taraf internasional juga. Kan?
Sebenarnya gue pengen ada ya. Pasti kan misalnya lu pengen ke Inggris atau kemana gitu kan. Gue juga pengen kayak, gue sebenarnya target gue tuh awalnya Jerman atau Belanda gitu. Tapi ya gue waktu itu kayak mikir, aduh ini susah banget gitu kan. Dan gue mencoba yang gue bisa dulu deh gitu. Waktu itu requirement-nya kedutaan Jepang tuh masih TOEFL ITP, sekarang kan udah IBT ya. Waktu itu gue belum ngambil IBT, gue udah kursus, terus gue belum ngambil. Jadi gue kayak mikirnya ngambil ITP dulu deh, nanti abis gitu ngambil IBT sama IELTS. Buset, banyak juga ya requirement-nya. Ya kayak gue kayak bertahap gitu lah gue mikirnya. Iya, terus gue gak nyangka aja gitu. Ya tiba-tiba maksudnya udah gitu, datanglah sih pengumuman itu. Kan gak berapa lama seleksi dokumen, Anda lulus seleksi dokumen, ya kan. Ya ampun, gue kaget banget dong kan, kayak ya Allah gitu. Ya gue lulus, ini aja gue udah seneng banget. Tapi terus maksudnya ada apa namanya rekomendasi dari tenaga pengajar di UPI, makanya lu salah satu requirement-nya kayak gitu. Pasti ya. Itu kayak udah standar. Sama dari bos lu, karena gue lagi kerja, gue dapat rekomendasi dari GM gue waktu itu. Waktu itu GM gue baik banget, dia ngedukung banget. Alhamdulillah ya. Berarti sebenarnya ada perjuangan di balik itu ya. Lu nggak tiba-tiba yang apply terus diterima, tapi lu juga kayak lu kursus dulu, terus cari-cari informasi dulu, terus apply dulu gitu dulu kan. Jadi nggak yang langsung cet gitu, enggak kan. Oke. Berarti iyalah nggak mungkin gitu. Iya sih. Terus berarti di Jepang itu lu langsung milih universitasnya atau langsung dipilihin sih, Ras? Biasa itunya. Gimana sih mekanismenya? Misalkan udah diterima, data kamu udah diterima nih, terus abis itu next step-nya gimana? Nah, jadi ini kayak balik lagi ke skemanya Monbuka Gakusho ya. Monbuka Gakusho itu ada 2, G2G sama U2U. Nah, kalau U2U itu university to university. Oke. Untuk S2 sama S3 ya. Kalau G2G government to government. Nah, U2U itu berdasarkan rekomendasi dari universitas. Jadi biasanya universitas tujuannya itu sudah ada kerjasama. Nah, kalau gue itu G2G, gue kayak milih-milih sendiri aja. Nah, waktu itu milihnya itu ya gue nyari-nyari universitas ya lewat internet ya, nyari-nyari info. Mau universitasnya di mana, terus kira-kira kan kalau S2 S3 kan kebanyakan nge-lab ya. Nah, berarti harus dicari tuh profesornya. Nah, profesornya yang mau nampung lu gitu. Iya, jadi gue financial source-nya sama lab-nya nyarinya paralel. Oke. Dan lu diterima di apa? Nama universitasnya sekarang? Gunma. Gunma University. Dan itu ada di mana? Di mananya Jepang? Itu di prefektur Gunma, di kota Maebashi. Maebashi itu ibu kotanya Gunma. Itu ada di tengah-tengah pulau utamanya Jepang, yaitu Pulau Honshu. 3 jam dari Tokyo deh gitu. Wow, jauh juga ya, Ras? Jauh banget. Oh, nggak terlalu jauh ya? Lumayan. Iya, kayak Jakarta Bandung gitulah. Iya, 3 jam kan Jakarta Bandung, Ras. Lumayan sih. Iya. itu tuh udah pakai apa? Udah pakai kereta cepat nggak? Enggak. Itu kereta biasa. Kalau pakai Shinkansen, kereta cepat sejam. Wow. Tapi lebih mahal juga ya, Ras? Iya, mahal kalau itu. Ini makin seru kayaknya. Jadi lu S2 oke. Terus lu kuliah. Berarti lu sekarang udah lulus S2 nih ya posisinya? Ya nggak? Tahun 2018 gue udah lulus. Oh, udah lulus. Alhamdulillah. Nah, terus flashback ke belakang. Waktu itu lu nikah pas kapan, Ras? Pas lu sebelum S2 atau lu pas kerja di Cikarang itu lu udah nikah? Pas gue mau berangkat. Pas mau berangkat. Oh iya, lu langsung LDR-an ya, Ras ya? Kalau nggak salah. Iya, gue bener. Jadi gue 2015 itu berangkat April. Gue nikah Februari. Ya Allah.
Dan laki lu belum ikut ya waktu itu ya? Iya, belum bisa ikut. Karena kan dia harus apply dulu ya. Jadi itu visanya tuh namanya dependent. Jadi gue harus datang dulu, gue urus dokumen segala macam, gue kirim certificate of eligibility supaya dia bisa apply visa dependent, baru dia bisa ke sini. Visa dependent itu apa? Visa untuk Visa dependent pasangan itu hidup. depend. Iya, jadi orang yang tergantung sama lu gitu. Oh, ya. Kayak gitu ya. Nah, yang mau gue tanyain, Ras, biaya hidup lu di sana ditanggung sama beasiswa lu atau gimana, Ras? Atau lu ada supply dari orang tua lu atau lu ada kerja sampingan atau gimana?